Format baru kompetisi Eropa memicu protes dari berbagai pihak, termasuk Rodri. Menjelang pertandingan antara Manchester City menghadapi Inter Milan di fase grup Champions League musim ini, gelandang andalan The Citizen itu mengkritik jadwal pertandingan yang semakin padat. Menurut Rodri, jumlah pertandingan bagi seorang pemain dalam satu musim adalah 40 hingga 50 pertandingan. Dan jika lebih dari itu, Rodri menilai ketahanan fisik dan konsentrasi sang pemain akan menurun. Rodri yang merupakan pemain kunci Manchester City dan timnas Spanyol menjalani jumlah pertandingan yang sangat banyak di musim lalu. Sepanjang musim 2023-2024, Rodri bermain dalam 58 pertandingan untuk The Citizen dan La Furia Roja dengan catatan 5.275 menit bermain. Dengan jumlah menit bermain yang dimainkan oleh Rodri itu, hanya ada 2 pemain sepak bola yang bermain lebih banyak daripada Rodri di musim lalu. Pemain itu adalah Federico Valverde yang bermain selama 5.377 menit untuk Real Madrid dan timnas Uruguay, serta Declan Rice yang bermain selama 5.324 menit untuk Arsenal dan timnas Inggris. Jadwal pertandingan yang semakin padat tidak hanya memicu protes dari Rodri, tapi juga pemain-pemain lain, seperti Kevin De Bruyne, Dani Carvajal, Alisson Becker, Bernardo Silva, hingga Thibaut Courtois. Protes yang disampaikan oleh Rodri itu bukan hanya sekedar omong kosong saja. Gelandang asal Spanyol itu menyampaikan ia dan para pemain sepak bola lainnya sudah sangat dekat untuk melakukan mogok kerja dengan tidak mau bermain. Walaupun protesnya didukung oleh manajernya di Man City yakni Pep Guardiola, Rodri yang belum sempat memulai aksi mogok bermainnya itu sudah harus absen dari lapangan hijau untuk waktu yang cukup panjang. Dalam pertandingan pekan kelima Premier League musim ini antara Manchester City melawan Arsenal, Rodri ditarik keluar di menit ke-21 setelah terjatuh saat melakukan duel dengan Thomas Partey. Pemain terbaik Euro 2024 itu memegang lututnya dengan kesakitan dan tidak sanggup untuk melanjutkan pertandingan itu. Dari posisi jatuh Rodri, gelandang asal Spanyol itu dikhawatirkan mengalami kerobekan ligamen lutut anterior atau yang lebih dikenal dengan sebutan cedera ACL. Cederanya Rodri ini memicu kemarahan Pep Guardiola yang sampai menendang kursinya. Kekhawatiran mengenai cedera parah yang dialami oleh Rodri itu akhirnya dikonfirmasi oleh pihak Manchester City. Walaupun tidak secara spesifik menyatakan Rodri menderita cedera ACL, website resmi The Citizen mengonfirmasi bahwa Rodri mengalami cedera ligamen di lutut kanannya yang membuat sang pemain akan absen dalam waktu yang panjang. Dengan cedera ligamen di lutut kanan yang dialaminya itu, musim 2024-2025 ini diprediksi sudah berakhir untuk Rodri. Atau dengan kata lain, Rodri diprediksi tidak akan bermain lagi di musim ini. Hilangnya Rodri dari skuad Manchester City di sisa musim 2024-2025 ini jelas menimbulkan masalah bagi skuad asuhan Pep Guardiola. Emosi yang diluapkan oleh Pep dengan menendang kursinya itu menandakan bagaimana pentingnya Rodri bagi City. Lantas, apakah cederanya Rodri ini akan membuat Manchester City kehilangan kekuatan secara signifikan? Dan apakah saatnya bagi para pesaing City seperti Arsenal ataupun Liverpool untuk merebut trofi Premier League dari tim asuhan Pep Guardiola itu? Sebelum kita jawab satu-satu, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Setelah dipastikan akan kehilangan Rodri dalam jangka waktu yang panjang, Pep Guardiola menyampaikan bahwa kondisi ini adalah pukulan yang sangat besar untuk timnya. Bagi pelatih Manchester City itu, Rodri adalah pemain yang tidak tergantikan di skuad City saat ini. Namun demikian, Pep juga menyampaikan bahwa dirinya akan segera menemukan solusi dari absen panjangnya Rodri. Sebagaimana diketahui, Rodri adalah gelandang bertahan andalan Pep Guardiola di Manchester City. Ex-gelandang Atletico Madrid itu adalah pemain yang paling sering dimainkan oleh Pep di musim lalu, yakni dengan 4.327 menit bermain dalam 50 pertandingan di semua kompetisi. Ketergantungan Manchester City terhadap peran Rodri di lapangan hijau memang tidak perlu diragukan lagi. Dominasi The Citizen memang sempat terhambat saat Kevin De Bruyne mengalami cedera yang membuatnya absen di separuh musim 2023-2024 lalu. Walaupun tidak sama secara kemampuan, Pep Guardiola masih mempunyai pemain seperti Bernardo Silva ataupun Phil Foden yang bisa menggantikan peran dari playmaker asal Belgia itu. Sepanjang musim 2023-2024, Rodri harus absen dalam 4 pertandingan bagi Manchester City di Premier League karena menjalani hukuman akumulasi kartu. Dari 4 pertandingan itu, The Citizen hanya meraih 1 kali kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan. Sedangkan saat Rodri bermain, skuad asuhan Pep Guardiola tidak menelan satupun kekalahan di Premier League musim lalu. Atau dengan kata lain, kekalahan-kekalahan City di Premier League musim lalu hanya terjadi saat Rodri tidak bermain.
Kehadiran Rodri di atas lapangan memang sangat penting bagi Manchester City. Bahkan, Rodri membawa The Citizen tidak terkalahkan dalam 74 pertandingan saat ia bermain, sebelum akhirnya rekor itu terputus setelah City kalah di final FA Cup musim lalu dari Manchester United. Dilansir dari website resmi Premier League, sejak kedatangan Rodri ke Manchester City di awal musim 2019-2020, gelandang asal Spanyol itu hanya melewatkan 21 dari 195 pertandingan Man City di Premier League, atau hanya 10,8% dari total pertandingan yang dimainkan oleh skuad asuhan Pep Guardiola. Sejak Rodri berseragam Manchester City, Opta Analis mencatat persentase kekalahan The Citizen di Premier League saat Rodri bermain hanya mencapai 10,9%. Sedangkan saat bermain tanpa Rodri, persentase kekalahan City di Premier League melonjak hingga 33,3%. Opta Analis juga mencatat perbedaan signifikan dari rata-rata poin per pertandingan yang diraih oleh City saat bermain dengan dan tanpa Rodri. Dilansir dari Opta Analis, skuad asuhan Pep Guardiola berhasil meraih 2,37 poin per pertandingan saat Rodri bermain, berbanding hanya 1,9 poin per pertandingan saat Rodri absen. Peran Rodri dalam skuad Manchester City tidak hanya sebagai gelandang bertahan yang bertugas untuk memutus aliran bola dari lawan atau menjaga kedalaman lini pertahanan City, tapi juga menjadi pusat dari semua hal yang dilakukan oleh Man City. Dilansir dari Opta Analis, pemain dengan nama lengkap Rodrigo Hernandez Castante itu adalah satu-satunya pemain yang rata-rata melakukan lebih dari 100 umpan sukses per pertandingan di Premier League musim lalu, yakni dengan rata-rata 103 umpan sukses per pertandingan. Selain itu, Rodri juga menjadi pemain yang paling banyak menguasai bola di Premier League musim lalu, yakni dengan 126 sentuhan per 90 menit. Statistik-statistik itu tentu bisa menggambarkan betapa pentingnya Rodri bagi Manchester City. Dilansir dari OneFootball, Pep Guardiola kini sedang membuka peluang untuk merekrut gelandang bertahan baru di bursa transfer bulan Januari mendatang untuk menggantikan peran Rodri. Keinginan Pep untuk merekrut gelandang bertahan baru juga didukung oleh pemain legendaris asal Inggris yakni Alan Shearer. Penyerang legendaris Newcastle United itu menyampaikan bahwa kehilangan Rodri yang dianggapnya sebagai gelandang bertahan terbaik di dunia adalah masalah bagi City. Lebih lanjut, orang yang tercatat sebagai top skor sepanjang masa Premier League itu juga menyampaikan bahwa cederanya Rodri bisa membuat The Citizen gagal untuk mempertahankan trofi Premier League mereka. Namun demikian, mencari seorang gelandang bertahan yang bisa langsung nyetel dengan permainan Pep Guardiola juga bukan merupakan hal yang mudah. Saat baru datang ke Etihad Stadium, Rodri pun membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama. Rodri yang saat itu ditebus dengan biaya transfer mencapai 70 juta euro bahkan sempat menyampaikan kesulitannya untuk beradaptasi dalam skema Pep Guardiola. Bahkan ia sempat dicap sebagai pembelian gagal City. Selain masalah adaptasi pemain baru yang nantinya akan direkrut oleh Manchester City, Pep Guardiola juga harus menjalani pertandingan-pertandingan hingga bulan Januari mendatang dengan skuad yang ada sekarang. Untuk menggantikan posisi bermain Rodri, Pep mempunyai dua pemain yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan, yakni Matheus Nunes dan Mateo Kovacic. Namun demikian, harapan Pep Guardiola sebenarnya hanya ada dalam diri Mateo Kovacic. Hal itu dikarenakan Matheus Nunes bukan merupakan pemain yang berposisi natural sebagai gelandang bertahan. Selain itu, catatan Matheus Nunes yang hanya dipercaya bermain dalam 17 pertandingan Premier League musim lalu jelas menandakan dirinya bukan pemain andalan Pep Guardiola. Sedangkan untuk Mateo Kovacic, gelandang asal Kroasia itu adalah pemain yang berposisi natural sebagai gelandang bertahan. Saat Rodri absen di 3 pertandingan awal Premier League musim ini, Kovacic adalah pemain yang dipilih oleh Pep untuk menggantikan peran Rodri. Hal yang sama kembali terjadi saat Rodri ditarik keluar dalam pertandingan antara Manchester City menghadapi Arsenal. Mateo Kovacic juga merupakan pemain yang dipilih oleh Pep Guardiola untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Rodri. Namun sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kovacic dalam pertandingan melawan Arsenal, ex-gelandang Real Madrid dan Chelsea itu bukanlah pemain yang benar-benar bisa menggantikan peran Rodri. Mateo Kovacic bisa mengalirkan bola dengan melepaskan umpan-umpan seperti Rodri, namun Kovacic bukan merupakan pemain yang bisa menjaga organisasi permainan Manchester City. Berbeda dengan Rodri yang seringkali menutup celah-celah yang ditinggalkan oleh rekan satu timnya, Kovacic mengalami kesulitan saat ditugaskan untuk menutup celah-celah itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Alan Shearer, kehilangan Rodri jelas membuat kekuatan Manchester City menurun secara signifikan. Gelar juara Premier League yang sudah The Citizen raih selama 4 musim terakhir pun kini menjadi pertaruhan untuk bisa dipertahankan. Sedangkan bagi para kompetitor City untuk meraih trofi Premier League seperti Liverpool dan Arsenal, absennya Rodri hingga akhir musim jelas memperbesar peluang The Reds ataupun The Gunners untuk merebut trofi Premier League. Namun demikian,
Liverpool dan Arsenal yang saat ini juga bermain di kompetisi-kompetisi yang diikuti oleh Man City seperti Premier League, FA Cup, Carabao Cup, hingga Champions League menandakan kedua tim itu juga akan menjalani jumlah pertandingan yang sama banyaknya. Kondisi jumlah pertandingan yang banyak itu berbanding lurus dengan resiko cedera yang berpotensi menimpa skuad asuhan Arne Slot dan Mikel Arteta. Selain itu, pertandingan-pertandingan di jeda internasional bersama timnas masing-masing juga menambah besar potensi cedera pemain. Mikel Arteta tentu paham betul bagaimana rasanya kehilangan pemain pentingnya karena cedera. Saat ini, Arsenal sedang menjalani pertandingan-pertandingan tanpa kapten sekaligus playmaker andalannya yakni Martin Odegaard. Dari 3 pertandingan yang sudah dimainkan oleh Arsenal tanpa kehadiran Odegaard, The Gunners hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Selain itu, absennya Odegaard juga membuat Mikel Arteta cenderung mengubah gaya permainannya menjadi bertahan. Sama halnya seperti Manchester City dan Arsenal yang mengalami penurunan performa saat kehilangan pemain pentingnya, Liverpool pun pernah mengalami situasi serupa. Namun bukan di posisi gelandang, tapi di posisi bek tengah. Cedera ACL yang dialami oleh Virgil van Dijk pasca bentrokannya dengan Jordan Pickford yang membuat Van Dijk harus absen selama 9 bulan di musim 2020-2021 membuat performa Liverpool berantakan. Menjalani hampir 1 musim tanpa Van Dijk, Liverpool yang berhasil keluar sebagai juara Premier League musim 2019-2020 dengan raihan 99 poin, harus pos mengakhiri Premier League musim 2020-2021 di peringkat ketiga dengan hanya meraih 69 poin. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah saatnya bagi Arsenal ataupun Liverpool meruntuhkan dominasi City dengan merebut trofi Premier League musim ini? Atau justru semua akan tetap City pada waktunya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.